Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Kitab Waraqat, kitab Syarah Al-Mahalli 'alal Waraqat. Waraqat adalah karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Kemudian matan Waraqat ini dikasih syarah oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kitab ini adalah syarah Jalaluddin Al-Mahalli alal Waraqat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah, Al-Imam Al-Alimul Allamah, imam yang alim dan sangat alim, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, latafallahu bihi. Semoga beliau diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amma ba'd. Hadhihi waraqatun. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah perkataan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi yang punya kitab Waraqat, yang ada di dalam kurung termasuk perkataan Imam Juwaini. Adapun yang ada di luar kurung ini adalah perkataan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ini merupakan guru dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalaluddin As-Suyuti beliau berguru pada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Syukron ya, yang ngasih syukron ya, syukron. Jazakumullahu khairan. Kata Al-Imam, amma ba'd hadhihi waraqatun. Ini adalah lembaran-lembaran kecil, waraqatun qalila. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kitab Waraqat karangan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ini lembarannya sedikit. Di mana dalam lembaran-lembaran tersebut tashtamilu ala fusulin min usulil fiqhi. Di dalamnya memuat fasal-fasal yang ada dalam usul fikih. Yantafi'u bihil mubtadi wa ghairuhu. Di mana fasal-fasal tersebut itu bisa diambil manfaat oleh mubtadi atau orang yang pemula, masih belum belajar usul fikih, Nah, jadi kitab ini sangat cocok sekali bagi pemula yang ingin belajar usul fikih ataupun mendalami usul fikih. Wa ghairuhu. Dan bahkan bukan cuma pemula, orang-orang yang sudah pakar dalam usul fikih, kitab ini juga bisa jadi pedoman dalam pembelajaran usul fikih, entah itu mengulang dan semacamnya. Thumma qala al-musannifu fal aslu. Nah, jadi dalam sebelum kita bahas usul fikih, maka kita harus mengetahui apa itu arti dari aslun. Usul al-fiqhi, usulul fiqhi. Jadi di sini ada dua kata, ada usul, ada fikih. Jadi beliau ingin membawa kita semua untuk memahami terlebih dahulu apa itu usul, apa itu fikih.
Kata beliau, fal aslu. Jadi perhatikan di sini. Fal aslu alladzi huwa mufradul awal. Di mana aslun, lafadz aslun ini adalah bagian yang pertama. Jadi ada usulul fikhi. Ada dua bagian tuh. Ada usul, ada fikih. Fal aslu. Jadi beliau ingin mengajak kita, apa itu artinya usul, apa itu artinya fikih. Fal aslul ladzi huwa mufradul awal ma yubna alaihi ghairuhu, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ma yubna alaihi ghairuhu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ini namanya asal. Untuk yang belum punya kitabnya ya, bisa di download di internet. Download kitab kitab Syarah Mahalli alal Waraqat PDF. Insyaallah akan ada kitabnya. Ka aslil jidar, seperti aslul jidar. Jidar ini artinya tembok atau dinding. Yang dimaksud aslul jidar, apa yang dimaksud aslul jidar? Ai asasuhu. Yang dimaksud aslul jidar adalah pondasi dari tembok tersebut. Jadi pondasi yang ada di bawah itu namanya aslun. Wa aslu syajarah, apabila ada perkataan aslu syajarah, asal dari pepohonan. Apa yang dimaksud aslu syajarah? Ai tarfuha tsabitu fil ardi, adalah bagian yang ada di tanah, ya. Yang menancap di tanah itu namanya aslu syajarah. Berarti kita bisa paham di sini bahwasanya aslun adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi ada sesuatu yang lain dibangun di atas sesuatu tersebut. Berarti sesuatu tersebut adalah aslun. Jadi kita pahami demikian. Kemudian wal far'u, ini adalah bagian lawan dari aslun. Jadi ada aslun, ada far'un. Ada aslun, ada far'un. Jadi ini berlawanan. Aslun ini adalah sesuatu yang ada di bawah, tapi far'un itu yang ada di atas. Wal far'un alladzi huwa muqabilul asli. Dan yang dimaksud dengan far'un alladzi huwa muqabilul asli, yang menjadi lawan pada asal, ma yubna ala ghairihi, adalah sesuatu yang dibangun atas sesuatu yang lain. Nah, jadi bisa saya simpulkan seperti ini. Nah, ini misalkan contoh ya. Ini yang dimaksud maaf. Jadi ini aslun yang ada di bawah ya. Yang ada di bawah ini namanya aslun. Yang ada di atas itu namanya far'un. Jadi simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan aslun adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Tapi kalau far'un alladzi huwa muqabilul asli adalah suatu yang dibangun di atas suatu yang lain. Ma yubna ala ghairihi. Di sini dikatakan, yang dikatakan dengan aslun ma yubna ala ghairihi adalah sesuatu yang dibangun atas yang lain. Ka furu'is syajarah, seperti furu'is syajarah li asliha. Wa furu'il fiqhi li usulihi. Jadi ada permasalahan-permasalahan fikih itu dikembalikan pada asalnya semuanya. Wal fiqhu, nah, kemudian kita akan pindah pada bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama aslun, bagian yang kedua adalah fiqih. Jadi aslun adalah suatu yang dibangun di atasnya suatu yang lain. Tapi kalau fikih, jadi kita harus memahami apa itu fikih terlebih dahulu. Wal fiqhu alladzi huwa juz'u tsani, yang dikatakan fikih, di mana fikih adalah bagian yang kedua. Lahu ma'nan lugawiyyun,
wa huwal faham. Jadi fikih kata beliau, di mana fikih adalah bagian yang kedua, lahu maknan lughawiyun, mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah maknan lughawi, makna dalam bahasa. Makna dalam bahasa dari fikih itu sendiri adalah faham, paham. Jadi fikih itu artinya paham. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami apa yang kamu katakan. Berarti faquha yafqahu itu artinya paham. Wa ma'nan syar'i, dan juga mempunyai arti secara syariat. Jadi fikih itu mempunyai dua arti. Ada fikih dalam arti bahasa, ada fikih dalam arti syariat atau istilah. Apa fikih dalam istilah? Wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang prosesnya adalah ijtihad. Ijtihad merupakan proses istimbat hukum, menggali hukum syariat lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh para mujtahidin seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lain. Jadi yang pertama nih yang perlu kita tekankan di sini, ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum syariat allati tariquhal ijtihad, yang mana sumbernya adalah ijtihad. Jadi kalau mengetahui hukum-hukum syariah yang bukan bersumber dari ijtihad, tapi merupakan hal-hal yang qat'iyat, seperti kita mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, namanya bukan fikih. Jadi hukum seperti itu, hukum keyakinan namanya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kita mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Apakah sholat 5 waktu itu wajib? Hukum tersebut dikatakan hukum fikih? Tidak. Itu bukan hukum fikih. Kenapa? Karena hukum wajibnya sholat yang 5 waktu itu bukan diperoleh secara ijtihad para ulama. Bukan ulama yang menggali hukum tersebut, tapi itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi hukum-hukum yang demikian itu bukan hukum ijtihadi, tapi hukum non ijtihadi, bukan ijtihadi. Apabila hukum itu bukan ijtihadi, maka itu bukan hukum fikih. Terus dikatakan hukum apa? Dikatakan hukum i'tiqadi. Jadi kita wajib meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Wajib meyakini hal tersebut. Apabila ada orang yang ingkar akan hukum tersebut, tidak percaya bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, maka kafir, kufur dia. Jadi yang dimaksud dengan fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu, adalah mengetahui hukum-hukum syariah yang bersumber dari ijtihad. Seperti apa hukum-hukum syariah yang bersumber dari ijtihad? Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Seperti mengetahui bahwasanya niat dalam wudu itu hukumnya wajib. Ketika orang itu ingin mengambil wudu, itu harus niat terlebih dahulu. Ketetapan niat dalam wudu itu ijtihadi atau bukan? Ini ijtihad para ulama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan wudu. Tapi tidak ada keterangan, tidak ada nas yang jelas yang mewajibkan wudu, yang mewajibkan niat wudu. Sehingga para ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Ada yang mengatakan wajib, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan niat wudu hukumnya wajib. Tapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, niat wudu hukumnya tidak wajib. Niat wudu
tidak wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ini bisa jadi jalan keluar bagi orang-orang yang menderita was-was. Ya, lebih-lebih was-was dalam niat ya. Kadang ada orang yang ngambil wudhu sampai berjam-jam, ya, berjam-jam, atau was-was dalam hal-hal yang lain dalam yang berhubungan dengan niat. Jadi seperti niat wudhu itu bukan hukum i'tiqadi, sehingga kalau ada orang yang ingkar tidak kafir, melainkan hanya fasik. Wa annal witra mandubun, dan juga contohnya seperti sholat witir itu sunnah. Al-witru mandub, sholat witir dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, witir merupakan kewajiban. Cara baca kitab gundul gimana Bang? Iya, harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar. Ya, belajar qaidahnya terlebih dahulu. Seperti nahwu, shorof itu harus dikokohkan terlebih dahulu. Ya, harus berguru juga. Takut sesat ya. Masya Allah. Kemudian kami akan melanjutkan. Wa annan niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Kemudian niat, mendiamkan niat di waktu malam ketika di malam bulan puasa itu hukumnya syarat akan sahnya puasa Ramadan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, orang kalau ingin melaksanakan ibadah puasa harus niatnya itu niat di waktu malam. Dalam mazhab Abu Hanifah ya tidak harus, ya cukup niat di waktu siang. Dalam mazhab Abu Hanifah, berarti hukum-hukum yang seperti ini namanya hukum ijtihadi, hukum yang diperoleh dengan proses istimbat atau penggalian hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, dan itu tidak bukan sewenang-wenangnya menggali hukum begitu saja gampang, tapi ada prosesnya. Bukan orang-orang biasa yang bisa menggali hukum Islam, hukum-hukum dari Al-Quran langsung. Bagaimana hukum kalau tinggal sholat dengan sengaja? Ya, itu hukumnya dosa. Tapi kalau ingkar, meninggalkannya karena ingkar, tidak meyakini kewajiban sholat, ya hukumnya kufur. Tapi kalau meninggalkannya dalam keadaan malas mengerjakannya, ya itu fasik, ya berdosa. Kitab apa ya? Ini adalah kitab Syarah Al-Imamul Mahalli 'alal Waraqat. Syarhul Mahalli 'alal Waraqat. Kemudian kami akan melanjutkan bacaan kitabnya ya. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabiyyi. Misalkan nih anak kecil tapi punya uang yang banyak, misalkan punya uang 100 juta. Anak kecil. Dari mana dia dapat uang? Ada warisannya dari orang tuanya misalkan. Sehingga dia mempunyai harta yang banyak. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Terjadi perbedaan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Dalam mazhab yang lain tidak wajib. Jadi hukum-hukum seperti ini itu namanya hukum fikih. Kenapa? Karena hukum tersebut diperoleh dengan cara ijtihad para ulama. Ghairu wajibatin fil huliyil mubah. Tapi zakat itu tidak wajib dalam perhiasan-perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai. Kapan perhiasan itu boleh dipakai? Apabila dipakai oleh perempuan. Jadi misalkan perempuan mempunyai perhiasan. Apakah perhiasan berupa emas yang bisa digambarkan dengan kalung, cincin dan semacamnya yang dipakai oleh wanita? Apakah itu ada zakatnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak ada zakat di sana. Tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena itu diperbolehkan memakainya bagi perempuan.
Tapi kalau misalkan laki-laki memakai memakai emas atau perhiasan, itu wajib zakat, terlepas dari keharumannya. Jadi haram memakainya, tapi wajib bayar zakat. Wa annal qatla bi mutsaqqalin yujibul qisas, dan juga membunuh dengan benda tumpul. Mutsaqqal ini bukan arti dari mutsaqqal, ini adalah benda yang diperkirakan kalau digunakan untuk membunuh maka akan membunuh, ya, seperti batu besar, ya, batu besar kalau misalkan dipukulkan pada orang mati, ya akan, ya mati tentunya, maka namanya mutsaqqal. Jadi dalam hadis hanya disebutkan qatl bil muhaddad, membunuh dengan menggunakan benda senjata tajam, ada kisosnya. Tapi kalau misalkan menggunakan benda tumpul yang tidak tajam tapi diprediksikan itu bisa matikan, apakah ada kisosnya? Terjadi perbedaan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya wajib kisos. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib kisos. Maka hukum-hukum demikian itu dikatakan hukum fikih. Kenapa? Karena diperoleh dengan ijtihad para ulama. Wa nahwi dzalika mim masailil khilaf, dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi ikhtilaf para ulama, semuanya itu dikatakan hukum fikih. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihadah, bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihadah, berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang prosesnya bukan ijtihad. Seperti apa? Kal ilmi bi anna sholawatil khamsa wajibatun, seperti mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Apakah itu diperoleh dengan jeripaya ulama, digali hukum tersebut? Tidak, itu merupakan ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa anna zina muharramun, zina muharramun, zina itu haram. Zina itu haram, ya? Iya haram. Apakah itu dikatakan hukum fikih? Tidak. Itu bukan hukum fikih, tapi hukum i'tiqad, hukum keyakinan. Barang siapa yang tidak percaya bahwasanya zina hukumnya haram, ya kufur. Kenapa? Hukum i'tiqadi, bukan hukum fikih. Hukum fikih apabila terjadi atau diwujudkan dengan ijtihad para ulama. Wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyah, dan juga di sini masalah-masalah yang itu bersifat qat'i, bersifat ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses ijtihad, fala yusamma fikhan, maka itu tidak dikatakan fikih, ya, tidak dikatakan fikih. Doa untuk anak nakal, ya kurang tahu juga ya anak nakal doanya seperti apa, Masya Allah ya. Tapi pendidikan itu bisa dibantu dengan pendidikan yang baik, ya, seperti pelayanan terhadap anak, insya Allah. Ini pakai PDF, ya, pakai PDF. Jadi kitabnya menggunakan kitab PDF, ya, karena lebih mudah, ya, bagi saya lebih mudah. Fal ma'rifatu huna al ilmu bimakna dzon. Jadi kata beliau tadi, ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Apa artinya ma'rifah? Mengetahui. Apa artinya mengetahui? Dzon, menyangka dengan kuat hukum tersebut.